Muhammad Fauzi dengan akhiran NIM 059. Saya Diki Hendra dengan akhiran NIM 042. Di sini kami akan membahas tentang titrasi asam amino. Baik, akan saya bacakan. Titrasi merupakan salah satu cara untuk menentukan konsentrasi larutan suatu zat dengan cara mereaksikan larutan tersebut dengan zat lain yang diketahui konsentrasinya. Asam amino adalah satuan terkecil pembentuk protein yang terdiri atas 20 macam amino. Dari struktur umumnya asam amino dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok amino dan kelompok karboksil. Asam amino diklasifikasikan berdasarkan sifat kimia rantai sampingnya. Dapat membuat asam amino bersifat asam lemah, basah lemah, hidrofilik jika polar dan hidrofiknya jika non polar. Alanin asam amino yang gugus R-nya non polar atau disebut juga asam amino hidrofobik. Glisin disebut asam aminotonat, asam amino alani paling sederhana. Selanjutnya. Tujuan dari praktikum ini untuk mengidentifikasikan jenis asam amino dan menduga bobot molekulnya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua. Baik, izin melanjutkan metodologi praktikum, yaitu cara kerja. Yang pertama, pasangkan dua buah buret pada standarnya dan isi masing-masing dengan NaOH 0,5N dan HCl 0,1N sampai batas tertentu. Siapkan 20 mili asam amino yang akan diidentifikasikan ke dalam beaker gelas dan ukur pH dengan pH meter. Jika pH di bawah 7, lakukan titrasi dengan NaOH, dan jika pH di atas 7, titrasi dengan HCl. Letakkan air Lemaire berisi asam amino di atas pengaduk magnetik dan celupkan elektroda pH meter. Lakukan titrasi sebagai butir C. Titrasi dengan HCl dilakukan sampai pH 1, sedangkan titrasi dengan NaOH dilakukan sampai pH 12. Yang keenam, catat perubahan pH selama 1 mili volume titrat. Bila perubahan terlalu drastis, pencatatan dilakukan selang 0,5 mili volume titrat. Lakukan titrasi seperti di atas terhadap 20 mili Aquades sebagai belangko. Yang kedelapan, buatlah grafik pH terhadap volume titrat untuk masing-masing titrasi. Baik, ini adalah hasil dari praktikum yang pH alanin ini menggunakan NaOH dan yang glisin menggunakan HCl. Pada praktikum ini volume titrat yang diberikan untuk pH alanin menggunakan NaOH yaitu sebanyak 1 mili dengan hasil awal tanpa NaOH pH-nya 3, pH alaninnya 3. Pada penambahan NaOH 1 mili terjadi perubahan pH yaitu menunjukkan di angka 3,52, yang dimana perubahan itu bisa termasuk ke dalam perubahan drastis. Maka pada percobaan ini digunakan volume titratnya 0,5 mili. Dan hasil yang didapatkan pada pH alanin menggunakan NaOH sampai dari 3 sampai 10. Mengapa tidak sampai ke 12? Karena pada praktikum kemarin sudah mepet waktunya. Dan pH glisin yaitu HCl, pH awalnya yaitu 8,43 dan ditambah dengan HCl 1 mili, maka terjadi perubahan yang cukup drastis juga. Maka diberikan tambahan HCl 0,5 dengan hasil dari 8,43 sampai nilai akhirnya, sampai hasil akhirnya 2,72. Berikut grafik pada pH alanin, maaf ini NaOH dan ini HCl, di mana grafiknya menunjukkan bahwa
pH alanin NaOH pada saat melakukan titrasi pH alanin semakin meningkat dari 3 menuju ke 10 dengan volume titrasi 7,5 mili karena sudah mencapai kelarutan. Pada HCl atau pada glisin mengalami kelarutan pH dari 8,43 ke 2,72 dengan volume titrasi 4,5 mili karena sudah mencapai kelarutan. Pada percobaan ini dilakukan pengukuran pH terhadap satu asam amino yaitu asam amino glisin dengan menggunakan titran larutan NaOH 0,5 N. Dilakukan pengukuran pH setiap penambahan 0,5 mili larutan titran. Setelah diketahui penambahan 1 mili menyebabkan peningkatan secara drastis, maka dari situ kita menggunakan pH penambahannya 0,5 karena penambahan volume titratnya 1 mili menyebabkan peningkatan pH secara drastis. Pada saat menitrasi dengan NaOH, asam amino akan membentuk struktur asam amino yang bersifat basa, yaitu kation alanin berubah mula-mula menjadi ion dipolar yang netral kemudian menjadi anion. Sebaliknya, jika dititrasi dengan HCl akan membentuk struktur asam amino kation dalam keadaan asam yang ditunjukkan oleh pH semakin kecil dari 7. Jadi, dalam keadaan ini maka gugus karboksil lebih banyak dibandingkan dengan gugus aminonya. Titrasi ini dilakukan untuk mencari titik isoelektrik pada asam amino, di mana asam amino mempunyai muatan listrik netral. Jika pH yang terjadi terdapat di atas titik isoelektriknya, maka asam amino tersebut bermuatan negatif. Dan jika pH berada di bawah titik isoelektriknya, maka asam amino tersebut bermuatan positif. Bila pH larutan dinaikkan, yaitu penambahan basa, kation alanin berubah mula-mula menjadi ion dipolar yang netral kemudian menjadi anion. Titrasi sempurna terjadi pada pH 12. Pada saat ini sebagian glisin terbentuk anion sehingga larutan bersifat basa. Dalam praktikum yang kami lakukan terdapat beberapa kendala, diantaranya kurang akuratnya alat-alat yang digunakan, bahan ataupun alat yang digunakan sudah terkontaminasi dengan zat lain, proses pemanasan larutan yang diuji terlalu lama, temperatur suhu ruangan yang kurang sesuai, kurang mahirnya praktikan ketika menggunakan alat, dan kurang akuratnya proses pembuatan larutan yang digunakan. Kemungkinan pada proses pembuatan larutan terjadi kesalahan sehingga konsentrasi larutan tidak seperti yang diharapkan, sehingga ada yang kami peroleh pun tidak mencapai standar yang diinginkan yaitu pH 12 tetapi hanya mencapai pH 10. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan pada hasil praktikum ini, berdasarkan hasil praktikum yang didapatkan, maka dapat disimpulkan bahwa pada awal proses titrasi pH meningkat dengan tajam dikarenakan terlalu banyak nitrat yang dikeluarkan. Akibatnya campuran nitrat dan nitratnya tidak merata sehingga pH-nya meningkat tajam. Setelah diketahui peningkatan pH yang tajam, maka dilakukan pengurangan debit nitrat yang tadinya 1 mili menjadi 0,5 mili yang keluar dari tabung buret sehingga kenaikan pH menjadi lebih stabil atau tidak meningkat tajam seperti sebelumnya. pH asam amino yang terlarut membuktikan bahwa asam amino terlarut dalam aqueous. Bila pH asam amino berada di atas titik isoelektriknya, maka asam amino itu akan bermuatan negatif. Dan bila pH asam amino berada di bawah titik isoelektriknya, maka asam amino tersebut bermuatan positif. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya pada pH alanin atau NaOH bersifat basa dan pada pH glisin bersifat asam. Asam amino secara direaksikan dengan basa kuat NaOH, maka OH minus menyerang gugus COH, terbentuklah minus COH plus H2O ketika asam amino. Bila asam amino dilarutkan dalam larutan asam atau pH rendah, akan ada perubahan proton sehingga membentuk kation. Bila pH larutan dinaikkan, penambahan basa
Kation alamin berubah mula-mula menjadi ion polar, bipolar, yang netral, kemudian menjadi anion. Baik, ini adalah lampiran yang kami dapatkan pada saat praktikum. Baik, inilah materi dari kami, yaitu titrasi asam amino. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya kami memasuki materi kedua, yaitu penambahan enzim papain pada krim santan kelapa dalam menghasilkan minyak. Enzim merupakan biomolekul yang memiliki fungsi sebagai katalis yang ada pada suatu reaksi kimia. Dalam hal ini, katalis adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa harus bereaksi. Jika zat ini tidak ada, maka bisa menghambat aktivitas yang terjadi pada organ tubuh selain itu, enzim disebut sebagai biokatalisator yang memiliki peran untuk mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa adanya perubahan struktur pada kimia. Menurut enzim berasal dari kata in dan zim, yang berarti suatu di dalam lagi. Berdasarkan studi yang telah diteliti, maka enzim merupakan suatu protein yang berupa molekul-molekul besar. Pada enzim terdapat bagian protein yang tidak tahan panas, yaitu disebut dengan apoenzim. Sedangkan bagian yang bukan protein adalah bagian yang aktif dan diberi gugus fosfati. Biasanya berupa logam seperti besi, tembaga, seng, atau suhu, bahkan senyawa organik yang mengandung logam. Tujuan praktikumnya adalah dilakukannya percobaan pada kali ini untuk mengetahui pengaruh enzim papain dalam krim santan kelapa untuk menghasilkan minyak dan juga untuk mengetahui volume dan mutu dari minyak yang dihasilkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan saudara. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi metodologi praktikum. Cara kerja organoleptik 1, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, ambil getah papain dengan cutter dengan cara disayat. Setelah terisi pada suntikan, tutup suntikan, jangan sampai ada udara di dalam suntikan. Yang ketiga, siapkan santan kelapa murni, masukkan santan ke dalam beker gelas secukupnya. Kemudian tuang santan murni tersebut ke dalam botol atau botol inkubasi. Organoleptik yang kelima, ambil getah papain dengan menggunakan suntikan sebanyak 1 mili, 3 mili, 2 mili, 4 mili ke dalam masing-masing botol. Keenam, tutup botol dengan menggunakan kertas aluminium dan dilapisi dengan menggunakan plastik dan ikat menggunakan karet gelas. Yang ketujuh, beri label dan amati apa yang terjadi pada santan tersebut. Kemudian catat perubahan yang terjadi setiap harinya. Asam lemak bebas. Yang pertama, pisahkan minyak dengan belando. Yang kedua, tampung semua minyak yang didapat dengan menggunakan beker gelas. Yang ketiga, masukkan 10 ml minyak ke dalam Erlenmeyer dari minyak yang dihasilkan dari masing-masing botol. Yang keempat, kemudian beri label pada Erlenmeyer dengan menggunakan nama label. Yang kelima, kemudian tambahkan alkohol yang panas sebanyak 25 ml dan lalu shake, tambahkan metanol 1% sebanyak 2 ml. Titrasikan larutan tersebut dengan menggunakan larutan NaOH 0,1. Titrasi diakhiri pada saat timbulnya warna merah muda yang tidak hilang selama 30 detik. Catat hasil titrasi tersebut dan cari nilai asam lemak bebas dengan menggunakan rumus yang telah ada. Masuk. Ketiga, angka asam. Pertama, masukkan 10 ml minyak ke dalam Erlenmeyer, tambahkan 25 ml alkohol 95% netral. Setelah ditutup, dinginkan dengan pendingin balik. Lalu panaskan sampai mendidih dengan water bag.
Selanjutnya sip dengan kuat untuk melarutkan asam lemak bebas. Setelah dingin, campurkan dititrasi dengan 0,5 KOH standar, 0,5 mili metanol 1% sebanyak indikator secara beruntun hingga ditemukan warna merah muda pada larutan. Titrasi diakhiri pada saat timbulnya warna merah muda yang tidak hilang selama 30 detik. Tentukan asam angka sesuai dengan rumus yang telah ditetapkan. Ini adalah hasil uji organoleptik. Dan ini adalah data yang telah dihasilkan dari minyak getah pepaya. Selanjutnya, total minyak yang dihasilkan tentu saja serupa dengan hasil pada tabel di atas. Pembuatan minyak dari santan menggunakan Fermipan tidak berbanding lurus dengan keberhasilan percobaan pembuatan minyak dari santan. Kegagalan rata-rata saat menggunakan Fermipan adalah material yang terkontaminasi udara. Akibatnya bakteri mati, enzim lipase tidak mampu lagi memecah lemak dan hanya muncul bakteri sehingga menimbulkan bau tak sedap pada santan. Hal ini tersebut disebabkan oleh faktor antara lain sterilisasi botol kaca yang digunakan serta konsentrasi enzim botol kaca. Ini adalah hasil dari minyak Fermipan dan minyak kontrolnya. Selanjutnya asam lemak bebas dengan angka asamnya yang telah didapat. Pembahasan penentuan asam lemak bebas dengan 0% FFA sama dengan mili NaOH dikali NaOH dikali 2,8,2 per berat sampel dikali 100%. Persentase lemak bebas diperoleh 1 mili getah papaya 13 mili NaOH dikali 0,5 NaOH dikali 2,8,2 per 10 dikali 100% dapat dihasilkan 3,6%. Pada 2 mili getah papaya dengan 84 mili NaOH dikali 0,1 NaOH dikali 28,2 per 10 dikali 100% mendapatkan hasil 23,6%. Pada getah ketiga pada tabel data hasil angka asam dapat diperoleh data bahwa rata-rata hasil angka asam melebihi dari standar yang telah ditetapkan. Memperoleh dari angka asam yang besar disebabkan oleh FCO yang memiliki rantai karbon, sedangkan MCFA yang tinggi akan asam lemak bebas. Tentu asam lemak bebas sangat mempengaruhi satu angka asam yang dihasilkan. Kadar asam lemak bebas dikatakan normal atau aman jika tidak melebihi nilai kadar asam lemak bebas SNI yaitu 0,30%. Syarat kelayakan untuk pemakaian atau dikonsumsi standar mutu untuk bilangan asam maksimal 0,6. Tingginya bilangan asam ini artinya setara dengan tinggi pula kadar asam lemak bebasnya. Kesimpulannya dapat bahwa penambahan enzim Fermipan dan papain pada krim santan kelapa dengan waktu tertentu dapat menghasilkan minyak
Semakin banyak konsentrasi enzim papain atau ragi, dapat banyaknya subtraksi serta masa inkubasi yang lama, maka akan semakin banyak FCO yang dihasilkan. Enzim bekerja bereaksi dengan substrasi dan membentuk banyak ikatan peptida dalam protein santan yang menyelubungi sehingga minyak akan dihidrasi. Perlu diketahui bahwa pembuatan FCO dengan cara fermentasi mudah gagal karena mikroorganisme di dalam ragi tidak lagi bekerja atau mengeluarkan enzim. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi yang dapat kami paparkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.